Halo teman-teman, jadi di video kali ini kami akan membahas soal latihan untuk UAS Matkul Akuntansi Pengantar 2 semester 2. Jadi nanti bakal ada 3 soal. Nah, kita mulai di soal pertama dulu. Oke, kita langsung aja di soal 1, nomor 1, yaitu untuk menghitung harga perolehan dan membuat jurnal di tanggal 1 Mei 2024. Jadi untuk menghitung harga perolehan, kita perluin harga peralatannya yaitu sebesar 104 juta, lalu untuk uang modifikasinya 4 juta dan uang pemasangan itu ada 2 juta. Nah, itu dijumlahin kita udah dapat harga perolehan sebesar 110 juta. Jadi ini untuk jurnalnya seperti ini ya. Peralatan pabrik kita tulis nominal yang harga perolehan yaitu sebesar 110 juta. Terus dilanjut ada asuransi dibayar di muka. Ini tuh sesuai yang ada di soal itu, membayar asuransi untuk 4 tahun ke depan sebesar 3 juta. Nah, itu kita masukin ke asuransi dibayar di muka. Nah, karena kas kita berkurang untuk membayar itu, jadi kita tulis di kredit sebesar 113 atau 110 ditambah 3 juta. Lanjut di nomor 2, kita disuruh ngitung dan membuat jurnal penyesuaian peralatan pabrik per 31 Desember tahun 2024 dan tahun 2025. Back to soal dulu. Jadi di sini tuh diketahui bahwa nilai residunya itu ada 30 juta, umur ekonomis atau umur kegunaan itu 10 tahun. Mesin ini mulai beroperasi pada tanggal 1 Juni 2024. Sesuai yang ada di soal, kita bakal pakai metode saldo menurun. Nah, untuk itu kita bakal ngitung tarif penyusutannya dengan rumus 1 per umur kegunaan dikali 2 dikali 100%. Oke, jadi kita masukin aja ke rumusnya 1 per 10 dikali 2 dikali 100%, kita dapat hasil 20%. Lanjut ngitung penyusutan di tahun 2024. Di tahun 2024 ini kita tuh nggak pakai yang full 1 tahun ya, atau 12 bulan. Kita cuman pakai 7 bulan, yaitu dari Juni sampai Desember. Jadi kita ngitungnya itu 7 per 12 dikali 110 atau harga perolehannya dikali tadi tarif penyusutannya sebesar 20%. Hasilnya 12.833.333 rupiah. Next kita catat di jurnalnya ada beban penyusutan peralatan di sebelah debit dan akumulasi penyusutan peralatan ada di kredit dengan nominal yang tadi ya 12.833.333 rupiah. Kita lanjut aja untuk bikin laporan posisi keuangan tahun 2024, yaitu ada peralatan 110 juta dikurangin dengan akumulasi penyusutan peralatan yaitu yang tadi 12.833.333 rupiah. Nah, kita dapat nilai bukunya sebesar 97.166.667 rupiah. Lanjut untuk tahun 2025. Jadi kita langsung hitung aja nilai buku yang tadi dikali 20%. Menghasilkan 19.433.333 rupiah. Oke, kita masukin ke jurnalnya ya teman-teman untuk beban penyusutan peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan menggunakan nominal yang tadi. Kita lanjutkan untuk membuat laporan posisi keuangan tahun 2025. Peralatan sebesar 110 juta dikurangi sama akumulasi penyusutan peralatan 32 juta sekian. Ini tuh dari penjumlahan akumulasi penyusutan peralatan yang pertama yaitu 12 juta sama yang 19 juta tadi. Kita dapat nilai buku di tahun kedua yaitu 77.733.334 rupiah. Kita lanjut di nomor 4 karena tadi nomor 3 udah sekalian di nomor 2 ya. Nomor 4 ini kita disuruh bikin jurnal tanggal 1 Oktober tahun 2026 dan jualnya itu secara kredit dengan harga 72 juta rupiah. Kita bakal ngitung penyusutan berjalan tahun 2026 dulu. Jadi Januari sampai September itu kan
ngitung dulu penyusutan berjalan 2026, yaitu Januari sampai September, berarti 9 bulan, 9 per 12 dikali sama nilai buku yang terakhir itu yang 2025 dikali 20%, menghasilkan 11 juta itu. Terus total akumulasi dari 32 sekian ditambah sama 11 juta sekian itu. Nah, buat nilai buku itu tuh dari 110 dikurangin 43 juta sekian. Nah, kita ngitung laba atau rugi penjualan itu dengan harga jual dikurangin nilai buku. Nilai bukunya pakai yang 2026, yaitu yang 66 juta sekian itu. Lanjut kita nyatet jurnalnya, yaitu dengan piutang debit, akumulasi penyusutan peralatan debit, peralatannya kredit, sama laba penjualannya kredit. Oke, lanjut soal 1 nomor 5, kita disuruh buat jurnal penyusutan tapi dengan metode garis lurus. Oke, untuk rumus metode garis lurus itu harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis atau umur kegunaan. Harga perolehannya sendiri itu kan tadi 110 juta dikurangin sama nilai residunya 30 juta dibagi 10 tahun menghasilkan 8 juta. Nah, untuk tahun 2024 kita nggak pakai 1 tahun full atau 12 bulan full, kita cuma pakai 7 bulan. Jadi dikaliin 8 juta dikali 7 per 12 dihasilkanlah 4.666.667 rupiah. Dan ini untuk pencatatan jurnalnya ya, beban penyusutan peralatan yang tadi 4.600 sekian dan akumulasi penyusutan peralatan di kredit sejumlah 4 juta sekian. Itu seperti itu ya teman-teman. Oke, untuk tahun 2025 kan itu selama full 1 tahun, jadi kita nggak usah hitung lagi. Itu ada 8 juta. Kita langsung bikin jurnalnya saja. Untuk pencatatan di jurnalnya itu masih sama, cuman nominalnya aja yang beda. Jadi 8 juta ya itu. Lanjut di soal nomor 2. Kita bahas dulu yang soal A ya teman-teman. Yaitu buatlah jurnal tanggal 1 Maret dan 1 November. Kita mau ngitung yang 1 Maret dulu ya, atau pada saat pembelian saham. Nah, saham yang dibeli itu sebesar atau sebanyak 7.000 lembar, sama harga per lembarnya itu 22.000. Nah, harga kurs pada saat pembelian itu sebesar 118%. Nah, itu semua tuh dikaliin. Jadi 7.000 dikali 22.000 dikali 118% menghasilkan harga krus. Jadi harga krusnya itu sebesar 181.720.000 rupiah. Nah, itu kan ada biaya provisi dan materai sebesar 1%. Jadi harga krus tadi dikali 1% menghasilkan 1.817.200 rupiah. Harga krus sama biaya provisi dan materai itu ditambah tuh. Nah, kita dapat harga perolehan. Nah, ini untuk jurnal tanggal 1 Maretnya, yaitu surat berharga saham di debit dan kasnya di kredit dengan nominal total harga perolehannya itu ya yang 183.537.200 rupiah. Next, kita mau ngitung di jurnal yang penjualan saham atau pada saat tanggal 1 November. Jadi pertama harga per lembarnya itu kan 22.000. Terus saham yang bakal dijual itu 3.000 lembar dengan krus 124%. Kita kaliin semua itu, jadilah harga krus sebesar 81.840.000 rupiah. Dengan biaya penjualan sebesar 1% dari harga krus. Terus harga krus dikurangin sama biaya penjualan akan menghasilkan kas bersih sebesar 81.021.600 rupiah. Lanjut kita bakal ngitung nilai saham tercatat atau harga perolehan saham dijual.
3.000 lembar per 7.000 lembar dikali sama harga perolehan atau 100.083.537.200 rupiah. Terus kita bakal ngitung laba penjualannya. Jadi caranya itu penerimaan kas bersih dikurangin sama nilai saham tercatat. Nah, di sini tuh ada kesalahan teman-teman. Jadi harusnya tuh itu tadi kas bersih, penerimaan kas bersih, bukan harga krusnya. Jadi ini kita ganti ya, sorry teman-teman. Dan kita dapat laba 2.362.800.000. Next, kita bakal ngitung sisa saham yang kita punya dengan cara kita mengurangi harga perolehan dengan nilai saham yang tercatat, yaitu 183 juta sekian dikurangi 78 juta sekian. Hasilnya 104.878.400 rupiah. Lanjut pencatatan di jurnal. Nah ini yang benar ya, yang kemarin itu salah guys, sorry. Jadi ini kas pakainya yang penerimaan kas bersih, bukan yang harga krus, ingat. Terus surat berharga saham pakai nominal yang nilai tercatat tadi. Terus laba penjualannya jadi 2 juta ya, bukan 3 juta, kemarin salah. Lanjut untuk soal yang B, jika tanggal 31 Desember 2024 harga krus PT Benua sebesar 102%, buatlah jurnal penyesuaian dan penyajian dalam laporan posisi keuangan. Menghitung penyesuaian tanggal 31 Desember 2024. Nah, first of all kita harus tahu sisa lembarnya dulu. Tadi kita beli 7.000 terus dijual 3.000. Jadi masih 4.000. Nilai saham tercatat yang kayak tadi, terus ada nilai dengan krus 102%, yaitu dengan menghitung sisa lembarnya itu ada 4.000 dikali harga per lembar yang tadi berarti 22.000 dikali 102%. Oke, hasilnya 89 juta sekian ya. Oke, kita ngitung kerugian penurunan nilai yaitu dengan mengurangi sisa saham yang 104 itu dikurangin sama nilai dengan krus. Krus yang penyesuaian ini ya, yang 102%, yang 89 juta sekian. Dan kita catat di jurnal penyesuaiannya. Dan ini untuk laporan posisi keuangannya. Berikut ini adalah daftar saldo PT Perjuangan per 31 Desember 2024. Bisa kita lihat untuk pertanyaannya, buatlah jurnal penyesuaian daftar saldo setelah disesuaikan dan laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Yang pertama, jurnal penyesuaian nomor 1, sewa gedung pabrik sebesar 32.400.000 untuk 6 tahun mulai bulan November 2024. Untuk jurnalnya sendiri yaitu ada beban sewa gedung pabrik debit 900.000 dan sewa gedung pabrik dibayar di muka 900.000. Untuk cara perhitungannya yaitu nominal 32.400.000 dibagi 6 tahun atau sama dengan 72 bulan dikali 2 bulan. Selanjutnya soal penyesuaian nomor 2, penyusutan peralatan produksi sebesar 350.000. Nominal ini langsung dicatat dengan jurnal beban penyusutan peralatan produksi debat 350.000
dan kredit akumulasi penyelusutan peralatan produksi 350.000. Selanjutnya soal nomor 3, persediaan BHP kantor yang masih tersisa 4.500.000 rupiah. Untuk jurnalnya sendiri yaitu ada beban persediaan BHP kantor sebesar 8 juta rupiah dan persediaan BHP kantor sebesar 8 juta rupiah. Untuk nominalnya sendiri itu diambil dari persediaan BHP kantor awal sebesar 12.500.000 rupiah dikurangi persediaan BHP kantor akhir sebesar 4.500.000 rupiah. Teman-teman, 12.500.000 rupiah dikurangi 4.500.000 rupiah sama dengan 8 juta. Lanjut soal yang penyesuaian nomor 4 untuk persediaan bahan baku sebesar 22.300.000 rupiah. Nah, untuk nomor 4 ini sendiri kita langsung membuat 3 jurnal secara langsung. Yang pertama ada persediaan dalam proses biaya bahan baku. Jurnalnya ada PTBBB 85.800.000 rupiah, persediaan BBA, persediaan bahan baku akhir sebesar 22.300.000, retur pembelian 10.300.000, dan potongan pembelian bahan baku 6.700.000 di debit. Untuk kreditnya ada persediaan biaya bahan baku awal sebesar 28.300.000, pembelian bahan baku 88.300.000, dan biaya angkut pembelian sebesar 8.500.000 rupiah. Untuk nominalnya sendiri itu diambil dari daftar saldo yang ada di atas ini. Nah, untuk menghitung persediaan dalam proses biaya bahan baku itu ada jumlah kredit dikurangi dengan jumlah debit. Terus untuk jurnal yang kedua ada menjurnal biaya tenaga kerja langsung. Untuk jurnalnya ada produk dalam proses biaya tenaga kerja langsung sebesar 41.500.000 rupiah dan biaya tenaga kerja langsung sebesar 41.500.000 rupiah. Nominalnya diambil dari daftar saldo yang di atas. Yang ketiga, menjurnal produk dalam proses biaya overhead pabrik. Untuk jurnal sendiri ada produk dalam proses biaya overhead pabrik sebesar 40.750.000 rupiah debit, dan untuk kreditnya biaya tenaga kerja tidak langsung 16.200.000 rupiah, biaya listrik dan air pabrik sebesar 8.200.000 rupiah, biaya bahan penolong sebesar 15.100.000 rupiah, dan biaya penyusutan peralatan produksi sebesar 350.000 rupiah, biaya sewa gedung pabrik sebesar 900.000 rupiah.
Untuk nominal 40.750.000 rupiah ini diambil dari total keseluruhan kredit ini. 16.200.000 ditambah 8.200.000 ditambah 15.100.000 ditambah 350.000 ditambah 900.000 rupiah. Untuk hasilnya 40.750.000 rupiah. Lanjut penyesuaian nomor 5, persediaan protek dalam proses sebesar 18.200.000 rupiah. Untuk jurnalnya sendiri ada harga pokok produksi sebesar 160.350.000 rupiah, persediaan protek dalam proses air 18.200.000 rupiah, debit, dan untuk kreditnya ada protek dalam proses biaya bahan baku sebesar 85.800.000 rupiah, protek dalam proses biaya tenaga kerja langsung sebesar 41.500.000 rupiah, dan biaya overhead pabrik sebesar 40.750.000 rupiah, dan persediaan protek dalam proses awal 10.500.000 rupiah. Untuk nominalnya kredit ini diambil dari data di atas, teman-teman. BOP, terus biaya tenaga kerja langsung, dan protek dalam proses. Nah, cara untuk menghitung harga pokok produksinya itu dengan cara menjumlahkan semua kredit, habis itu dikurangi dengan debitnya. Lanjut soal nomor 6, persediaan protek selesai sebesar 13.500.000 rupiah. Untuk jurnalnya sendiri ada harga pokok penjualan 168.850.000 rupiah, dan persediaan protek selesai akhir sebesar 13.500.000 rupiah di debit, dan kreditnya ada harga pokok produksi sebesar 160.350.000 rupiah, dan persediaan protek selesai awal sebesar 22 juta rupiah. Nah, untuk nominalnya sendiri ada HPP diambil dari jurnal yang di atas sebesar 160.350.000 rupiah, dan persediaan protek selesai awal diambil dari daftar, nilainya diambil dari nominal yang ada di daftar saldo. Nah, untuk mencari harga pokok penjualannya sendiri sama seperti yang di atas, itu menjumlahkan keseluruhan kredit dikurangi dengan jumlah keseluruhan debit. Setelah membuat jurnal penyesuaian, lalu kita posting ke neraca lajur. Penyesuaian yaitu membuat daftar saldo setelah disesuaikan, dan laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Nah, untuk menghitung daftar saldo setelah disesuaikan itu dengan cara jika sesama debit dijumlah, jika debit dan kredit itu dikurangi, atau sebaliknya. Kita lanjut ke
laporan keuangan. Yang pertama ada laporan laba rugi, yaitu penjualan sebesar Rp375.000 dikurangi retur penjualan sebesar Rp7.800.000 dikurangi potongan penjualan sebesar Rp5.600.000. Hasilnya penjualan bersih sebesar Rp361.600.000. Untuk setelahnya dikurangi HPP atau harga pokok penjualan sebesar Rp168.850.000. Hasilnya laba kotor sebesar Rp192.750.000. Setelah itu mencari laba bersih dengan cara laba kotor dikurangi total beban sebesar Rp46.100.000. Hasilnya laba bersih sebesar Rp146.650.000. Selanjutnya laporan perubahan ekuitas. Untuk perubahan modal, cara menghitungnya ada modal awal yang ada di daftar saldo sebesar Rp483.500.000 ditambah laba bersih tadi sebesar Rp146.650.000 dikurangi prive sebesar Rp9.500.000 dan hasilnya modal akhir sebesar Rp620.650.000. Selanjutnya ada laporan posisi keuangan atau laporan neraca. Yang pertama, sisi kiri ada aset yang terdiri dari aset lancar seperti kas Rp431 juta, terus persediaan bahan baku sebesar Rp22.300.000 dan persediaan PDB sebesar Rp18.200.000, persediaan produk selesai sebesar Rp13.500.000, persediaan BHP kantor sebesar Rp4.500.000, sewa gedung pabrik dibayar di muka Rp31.500.000, dengan total aset lancar sebesar Rp521 juta. Terus ada aset tetap berupa peralatan produksi sebesar Rp125 juta, akumulasi penyusutan peralatan produksi sebesar minus Rp25.350.000 dengan total aset tetap sebesar Rp99.650.000 dan total aset keseluruhan yaitu Rp620.650.000. Selanjutnya untuk sisi kanan ada utang dan modal. Untuk utang sendiri itu PT Perjuangan nggak ada, berarti kita langsung ke modalnya. Modalnya sendiri itu diambil dari modal akhir sebesar Rp620.650.000. Sekian, terima kasih teman-teman. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.